Selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan atau Remi Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur. Perenungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari 1 Korintus pasal ke-9 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, bacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus 9. Sekali lagi, pembacaan kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Kalau kita sudah menemukan atau mendapatkan bacaan kita tersebut, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam buat tata kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Bapa, Engkau telah sudah memberkati kami sepanjang hidup kehidupan kami pada saat ini. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman. Namun sebelumnya itu ya Bapa, bukalah akal pikiran kami agar apa kami baca serta merenungkan sabda kebenaran-Mu boleh kami pakai buat menjalankan hidup kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hak dan Kewajiban Rasul. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi ya karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku juga dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang
dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin firman Tuhan. Renungan mingguan edisi 7 hingga 13 Februari 2021 memberi judul Kuasa yang Melayakkan. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak muda, tentu di masa-masa sekarang ini kita dituntut untuk lebih berpikir secara kritis, mampu mengevaluasi dengan kebenaran, mampu menemukan ide dan pola pikir yang baru atau kreatif, sanggup menggabungkan hal-hal yang baru dalam menghadapi situasi dunia, berpikir secara kreatif. Namun pertanyaan yang akan kita renungkan kembali ialah, apakah semua ini sudah dan akan saya lakukan dengan mengandalkan kuasa Allah? Nah, justru kita tentu semua tahu bahwa bagaimana kehidupan Paulus sebelum menjadi pemberita Injil. Mungkin ada orang di antara kita yang nyaris seperti Paulus sebelum memutuskan untuk aktif dalam persekutuan PPGT. Walaupun perjalanan hidup kita dengan Paulus sangatlah berbeda, namun Paulus dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan begitu? Sahabat-sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, lalu mengapa Paulus mampu menjalani kepercayaannya? Di situ dikatakan pada ayat 16 hingga ayat 17, lalu mengapa Paulus mengatakan mampu menjalani kepercayaan itu? Lalu mengapa Paulus mengatakan bahwa ia mampu menjalani kepercayaan itu? Ia mengatakan bahwa tidak ada yang dapat ia banggakan atau membanggakan dalam dirinya tentang semua pemberitaan Injilnya, karena semua itu merupakan keharusan baginya. Paulus juga berkata demikian, Allah telah menebusnya dari kehidupannya, sehingga sekarang dia harus melakukan kehendak Allah sebagai bentuk ungkapan syukur atas semuanya itu. Paulus juga mengirimkan surat kepada jemaat yang berada di Korintus agar senantiasa memegang teguh Injil yang telah ia beritakan sebelumnya. Paulus percaya bahwa Injil yang ia beritakan bukanlah sebuah cerita dongeng, tetapi ia beritakan seseorang yang akan menolongnya, memberkati serta menyelamatkan umat manusia yang hidupnya berkenan kepada kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Injil itu sendiri adalah kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Sahabat-sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa dia mampu melakukan semua itu bukan karena dia hebat atau kuat, melainkan karena kuasa Allah yang bekerja pada dirinya. Paulus diberi hikmat oleh Tuhan agar mampu menempatkan dirinya untuk mengatakan kasih Allah di tengah-tengah pemberitaan Injilnya. Dia dikaruniai kecakapan untuk tidak membeda-bedakan orang. Sebab itu ia percaya bahwa semua yang ia lakukan itu karena atas kerenaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ia sangat yakin bahwa sikap yang penuh dengan keikhlasan serta disertai ketaatan karena kuasa Tuhan
maka pasti akan mendapatkan buah yang akan mensukacitakannya, menurut kata Paulus. Sahabat muda yang terkasih dalam Kristus Yesus, aktualisasi diri, memperkenalkan kemampuan diri sangatlah penting dalam kehidupan kita. Seperti sikap kritis, kreatif, dan inovatif pun sangatlah diperlukan dalam diri kita. Akan tetapi yang paling penting ialah kesadaran bahwa semua itu boleh kita lakukan semata-mata karena kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Hanya karena anugerahnya dan kuasanya sehingga kita mampu berbuat lebih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang penuh dengan anugerah Allah ini tentu haruslah menjadi alat untuk kemuliaannya. Pemberitaan Injil adalah salah satu kewajiban bagi semua orang yang sadar akan anugerah itu. Pemberitaan Injil dilakukan lewat pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Salah satunya adalah sikap kita. Yang dapat dipelajari hari ini adalah kemauan untuk menghargai semua orang tanpa memandang bentuk, rupa, dan statusnya mereka sendiri. Sikap ini adalah sebuah bentuk pemberitaan Injil yang akan kita buat pada masa muda kita sekarang ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dan kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa, Engkau telah sudah menuntun pembacaan serta merenungkan akan kebenaran firman. Biarlah ini menjadi landasan bagi kami, anak-anak mudamu, agar kami mampu dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari di mana kami saja berada ya Bapa. Tak lupa juga kami mendoakan pengurus jemaat serta pengurus klasis yang berada di klasis Kutai Timur. Berikan kesehatan bagi kami semua ya, agar kami mampu menjalankan program-program kerja yang kami sudah programkan di tahun ini. Juga tak lupa juga berdoa kepada virus corona yang berada. Tak lupa juga berdoa ya Bapak pada virus corona yang masih merajalela di dalam dunia ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak dapat berkata-kata, tidak dapat berbuat apa-apa dengan adanya virus ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti mampu mengatasi. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kami semua. Ini doa syukur kami ya Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan Yesus yang di surga yang terjadi. Terpujilah nama-Mu, haleluya, puji Tuhan, amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.